Bismillah, kita akan membahas nifas sekarang. Nifas lebih simpel daripada haid. Cuman kalau haid belum paham, maka nifas juga dipastikan tidak akan paham. Karena perhitungannya akan sama nanti. Cara menghitungnya, mana darah haidnya, mana darah istihadahnya, maka dia harus mengerti dulu bab haid. Maka silahkan dipelajari dulu bab haid, ya. Nifas memiliki kaidah dan rumus sama seperti haid. Kaidahnya pertama, minimal 1 tetes. Yang kedua, umumnya 40 hari. Yang ketiga, maksimal 60 hari. Jadi wanita yang sedang nifas lebih dari 40 hari ini belum tentu suci, karena batas maksimalnya adalah 60 hari. Dan juga belum tentu 40 hari. Kadang-kadang seminggu udah berhenti. Karena minimalnya 1 tetes. Paham? Jadi hilangkan pemikiran kita yang dulu-dulu bahwasanya pasti wanita yang baru melahirkan 40 hari nggak sholat. Tidak. Dilihat darahnya masih keluar atau tidak. Jangan sampai baru seminggu sudah keluar, baru seminggu sudah berhenti, tiba-tiba dia menyangka nifasnya belum beres, akhirnya dia nggak sholat. Bahaya nggak? Dengan orang memahami nifas dari kaidahnya saja pun ini belum cukup. Dia harus mengerti rumusnya seperti haid, ya. Apa rumus nifas? Dan rumus nifas ini bisa menjadi definisi nifas. Pertama, rumusnya didahului kelahiran bayi atau bakal bayi. Bakal bayi maksudnya seperti apa? Keguguran. Ini kan bakal bayi. Tiba-tiba keguguran, kan keluar darah juga. Nah, dia tetap mengalami nifas. Dia harus menjalani masa nifasnya. Kalau 1 minggu berhenti, dia langsung mandi. Ya, cuman kebanyakan orang merasa bahwa nifas itu harus keluar ketika melahirkan saja. Tapi ketika keguguran, darah yang keluar nggak menganggap bahwa itu adalah darah nifas. Nah, jadi bakal bayi pun termasuk. Cuman ketika keluar 1 minggu setelah keguguran, dia nggak bermasalah. Dia langsung mandi karena merasa dia sudah suci. Tapi kalau kelahiran masih banyak yang berpikir bahwa dia harus menunggu 40 hari. Berbeda ya. Kenapa? Padahal sama-sama dia sedang mengalami nifas, di mana minimalnya 1 tetes, umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Kemudian yang kedua, tuntasnya kelahiran. Apa perbedaan dengan nomor 1? Kalau yang nomor 1 itu keluar bayi atau melahirkan, tapi itu belum tentu darah yang keluar sudah nifas. Maka harus tuntas kelahirannya. Karena ada kemungkinan wanita yang melahirkan tadi kembar. Sehingga masih ada 1 bayi lagi di dalam kandungannya. Kapan dia dihitung nifas? Kalau seandainya si bayi di dalam kandungannya benar-benar sudah keluar semua. Apalagi kemarin pernah viral kan, sampai melahirkan kembar itu 6 anak. Kemudian yang ketiga, darah keluar belum berlalu 15 hari dari hari kelahiran. Maksudnya, misalnya tanggal 1, kembali tanggal 1, ingat untuk memudahkan. Tanggal 1, istri Pak RW melahirkan. Tiba-tiba tapi setelah melahirkan itu, istri Pak RW ini tidak mengeluarkan darah sama sekali. Kalaupun keluar darah, hanya setetes saja.
Ini bisa dikatakan darah nifas, bisa dikatakan darah wiladah. Atau ada kemungkinan nggak keluar darah sama sekali, benar-benar bersih. Ya. Kemudian karena dia tidak keluar darahnya, bagaimana? Ya udah sholat. Berarti dia tidak nifas. Kemudian tanggal 17 darahnya baru keluar. Darah apa itu? Darah haid 15 hari. Ini baru dibahas. Gimana ini? Darah apa itu? Haid. Karena sudah lebih dari 15 hari tidak keluar darah. Jadi kalau seandainya keluarnya tanggal 17, maka si darah yang keluar dia sama tidak wajib sholat. Cuman cara menghitungnya seperti darah haid, bukan seperti darah nifas, di mana maksimal 60 hari sudah hilang dia. Berarti si wanita ini tidak mengalami nifas sama sekali. Ya, kalaupun, nah ini rumus yang nomor 3 ini bisa diartikan juga ketika si wanita ini berhenti dari nifasnya, ini berhentinya tidak lebih dari 15 hari. Contoh, seorang wanita melahirkan, keluar darahnya. Darah apa itu? Nifas. Cuma 1 tetes tadi, minimal 1 tetes. Kemudian hari kedua nggak keluar, hari ketiga nggak keluar, sudah dia langsung mandi. Ya, berarti dia menyangka bahwasanya darahnya hanya 1 tetes saja, darah nifasnya. Tanggal 18 keluar darah lagi. Darah apa itu? Haid. Sudah lebih dari 15 hari berhentinya. Tanggal 1 nifas. Sampai tanggal 5. Saya contohkan tanggal 5. Tanggal 6 dia suci. Sampai tanggal 10. Tanggal 11 keluar lagi. Darah apa ini? Nifas. Karena dari sini hanya 5 hari. Kemudian keluar sampai tanggal 20. Tanggal 21 berhenti sampai tanggal 30. Tanggal 31 keluar lagi. Darah apa ini? Nifas haid. Masih nifas. Hitungannya jangan dihitung sama ini, tapi ini aja hitung 21 sampai 30 10 hari. Sedangkan minimal dia berhenti atau dia sucinya itu 15 hari. Faham? Tanggal 31 keluar. Berhenti tanggal 40. Berhenti. Hari ke-40. Jadi kalau saya tulis lagi nanti bulan depannya tanggal 10 nanti bingung. Pokoknya hari ke-40 dia berhenti. Tanggal 41 dia berhenti kan? Sampai 49. Tanggal 50 keluar lagi. Darah apa ini? Haid. Hah? Kok haid? 41 sampai 49. Iya, ini berhenti. Ini kan keluar. 41 sampai 49 berhenti. Tanggal 50 keluar lagi. Darah apa ini? Belum tentu. Tapi si perempuan ini bisa langsung berhenti sholatnya karena menyangka kuat ini darah nifas. Ya, sampai tanggal 6. Nah, kita akan langsung nomor 4. Rumus yang keempat, tidak lebih dari 60 hari.
Syaratnya hari ke-60 dan hari ke-61 darahnya nyambung terus keluar seperti haid. Hari ke-15, ke-16 nyambung. Kemudian yang kedua lebih dari 60 hari, ini mungkin mudah. Nah, jadi kalau seandainya ada perempuan tanggal 1 sampai tanggal 60 keluar darah terus, mana darah haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Maka cara ngitungnya, kalau si perempuan ini tidak pernah melahirkan, maka diikuti kepada umumnya. Umumnya berapa? 40 hari. Misalnya sampai hari ke-70 terus keluar darah terus. Maka di hari ke-61 dia langsung berpikir bahwasanya darah-darah sebelumnya ini bercampur antara darah haid, istihadah dan nifas. Maka dari 1 tanggal sampai tanggal 40 ini darah apa? Nifas. Kemudian tanggal 41 jangan sampai 40. 41 sampai ini dulu hitungnya. 15 hari berarti tanggal 41 sampai tanggal 55 darah apa ini? Istihadah. Kemudian tanggal 56 sampai berapa hari dia haid biasanya? Kalau sananya dia nggak ngerti atau mungkin pertama kali haid juga, maka diikutin kepada umumnya. Umumnya biasanya, dan dia emang kebiasaan haidnya 7 hari. Kita anggap seperti itu aja ya. Maka 56 sampai tambah 7 berapa? 63. Darah apa ini? Darah haid. 64 sampai 70 ini istihadah. Faham nggak? Kita ulang. Kita langsung mengulang nomor 3 dan nomor 4 kita satukan. Ya. Contoh tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah. Ini baru melahirkan ya misalnya. Si wanita melahirkan tanggal 1, keluar darah sampai tanggal 10. Kemudian berhenti tanggal 11 sampai tanggal 20. Tanggal 21 keluar lagi. Darah apa ini? Nifas. Kenapa? Karena sucinya belum 15 hari. 21 sampai 30 keluar darah lagi. Tiba-tiba tanggal 31 atau hari ke-31 ini suci sampai tanggal 30 sampai hari ke-47. Ini suci. Saya kasih kotak. Berarti ini tidak keluar darah. Hari ke-48 keluar darah lagi. Darah apa ini? Darah apa? Bang Ded? Darah haid. Karena sucinya berapa hari ini? 16 hari. Ini udah keluar dari rumus nomor 3. Maka hari ke-48 darah yang keluar adalah darah haid. Ya. Jadi nifas, suci, haid. Saya contohkan lagi tanggal 31 sampai tanggal 40 misalnya berhentinya. Tanggal 41 keluar darah lagi. Darah apa ini? Nah, kalau seandainya lebih daripada umumnya, kita jangan mengatakan itu darah nifas. Tapi kita sebut kemungkinan nifas. Karena kalau seandainya lebih dari 60 hari, ini nanti darahnya bercampur. Darah nifas, darah haid, darah istihadah. 3 bercampur. Makanya kalau seandainya baru
keluar tanggal 41, darah apa ini? Kemungkinan darah nifas. Tidak bisa saklek itu darah nifas, tapi kemungkinan darah nifas. Faham? Itu dulu lah ya. Tanggal 41 ini keluar darah. Sampai hari ke-62 keluar darah. Sedangkan maksimal berapa hari? 60. Ke-61 ini masih keluar darah enggak? Masih. Berarti tanggal 60 atau hari ke-60 dan hari ke-61 ini nyambung. Maka yang 60 hari ini, 62 hari ini bercampur antara darah nifas, darah haid, darah istihadah. Makanya saya katakan hari ke-41 yang keluar darah ini tidak tentu darah nifas, tapi ada kemungkinan darah nifas. Maka bagaimana cara menghitungnya? Maka diikutkan kepada umumnya. Kalau seandainya si wanita ini belum pernah nifas, maka rumusannya sama seperti tadi. Anggap saja si perempuan ini, kalau seandainya ini, jadi jangan terpatok sama ininya. Intinya sampai 62 dia terus keluar darah, maka kita hitung dia 62 hari keluar darah. Pertama, dia pernah melahirkan belum? Belum, misalnya dia baru pertama kali, maka kita hitung 40 hari darah nifas. Ini sampai ke 40 ini darah nifas. Kemudian berapa hari dia suci? 15 hari. Sampai berapa? Tanggal 55. Ya, hari ke-55. Kemudian 56 darah apa lagi? Darah haid. Nifas, suci, haid, istihadah. Ya. Itu urutannya. Haid tanggal 56 haid. Haidnya berapa hari? Belum tentu 7 hari. Tanya dulu dia kebiasaan berapa hari. Ya. Misalnya 9 hari, hitung 9 hari. Kalau biasanya 7 hari, ya kita hitung 7 hari. Contoh saja perempuan ini biasanya haid 7 hari. Maka haidnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 56 sampai 62. Berarti ya udah, semua ini adalah darah nifas, darah haid. Berarti berapa hari dia harus mengqadha sholat? 15 hari. Ini darah apa tadi? Suci. Maka otomatis itu darah istihadah. Jadi maksud suci di sini adalah darah istihadah. Ya. Apa tadi? Darah nifas, suci, haid. Kesininya istihadah. Bisa disebutkan suci juga. Jadi yang kedua istihadah ini, ya istihadah kan suci. Gitu ya. Faham? Bingung? Diulang-ulang lagi ya. Intinya seperti ini. Kalau contoh yang nomor 2. Si wanita ini biasanya nifas 25 hari. Anak pertama 25 hari. Anak kedua 25 hari. Kalau seandainya kasusnya seperti ini gimana? Tiba-tiba tanggal 60 dan sampai 62 keluar terus. Maka yang dihitung darah nifas yang mana? 25 hari. Karena dia tahun kemarin nifasnya berapa hari? 25 hari. Setelah 25 hari dia mengalami suci. Berapa hari? 15 hari. Setelah 15 hari kemudian dia mengalami haid. Haidnya berapa hari? Tanya juga, kebiasaan berapa? Kalau kebiasaan 7 hari kita hitung 7 hari. Setelah 7 hari kita tulis lagi, selanjutnya apa? Istihadah berapa hari?
23 hari. Kemarin kan gitu. Kalau umumnya 7 maka sucinya 23. Kalau umumnya 9 maka sucinya 21. Kalau sucinya 15, kalau haidnya 15, maka sucinya 15. Hitung aja 30 dikurangi 7, sisanya itu adalah istihadah. Ya, berarti di sini lihat 1 sampai tanggal 25. Sampai tanggal 25 dia seharusnya adalah nifas. Maka tanggal 26 ini darah suci, dan pada saat ini dia keluar darah. Berapa hari dari tanggal 26 sampai tanggal 31? 5 hari. Berarti 5 hari dia harus mengqadha salatnya. Paham? Berapa hari ini? 26 sampai 15 hari berapa? 41. Nih, di sini baru bisa dikatakan haid. Haid itu dia tanggal 41. Maka di sini 26 sampai tanggal 30 kan 5 hari. Sedangkan tanggal 31 toh dia sudah gak keluar darah, dia menyangkanya sudah suci, otomatis dia sholat dong. Jadi nggak usah diqadha karena dia sholat. Yang diqadha adalah 5 hari di sini. Tanggal 41 darah apa ini yang keluar? Hitungan pertama. Ini. Haid. Berapa hari? 7 hari. 41 sampai tanggal 47 dia haid. Tanggal 48 darah apa ini? Istihadah. Berapa hari? 23 hari. 48 tambah 23 71 udah lebih. Otomatis sisanya dari tanggal 48 atau hari ke-48 sampai ke hari 62 ini semuanya adalah istihadah. Berapa hari dia mengqadha salat? Hitung 48 9 50 ke 60 12 berarti 14 hari. 5 tambah 14 hari sama dengan 19 hari dia mengqadha salat. Mafhum? Diulang-ulang aja ya. Nanti kalau bingung langsung ditanya di komentar. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, dari kekurangan saya. Kalau seandainya ada kritik, saran ataupun ingin menambahkan silahkan tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.